Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana? Sudah gak sabar lagi kan untuk belajar? Nah, di video kali ini kita akan belajar PKN tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selamat belajar. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang keempat, menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tahu nggak sih? Menurut kalian, apa sih perbedaan hak dan kewajiban itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Semua warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, warga negara wajib menaati semua peraturan yang telah dibuat oleh negara. Apa saja sih contoh hak dan kewajiban warga negara itu? Contoh hak warga negara yaitu antara lain: yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, hak memeluk agama yang diyakini. Yang ketiga, hak mendapatkan pendidikan. Lalu, apa sih contoh kewajiban warga negara? Yang pertama yaitu kewajiban bela negara. Yang kedua, kewajiban membayar pajak. Yang ketiga, kewajiban mematuhi lalu lintas. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sila yang ke-1, contoh haknya yaitu memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Sedangkan contoh kewajibannya yaitu toleransi umat beragama. Sila yang kedua, contoh haknya yaitu mendapat perlindungan hukum. Sedangkan contoh kewajibannya yaitu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya. Yang ketiga, contoh haknya yaitu menjamin keberagaman masyarakat Indonesia. Sedangkan contoh kewajibannya yaitu mengembangkan jiwa patriotisme. Setelah yang keempat, contoh haknya yaitu berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan contoh kewajibannya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Setelah yang kelima, contoh haknya yaitu mendapatkan pengayoman dari orang lain. Sedangkan contoh kewajibannya yaitu suka bekerja keras. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu antara lain: yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang kelima, sikap tidak toleran. Yang keenam, yaitu penyalahgunaan teknologi. Dan yang kali ini yaitu contoh kasus pelanggaran hak warga negara di masa pandemi. Antara lain yang pertama yaitu korupsi dana bansos oleh Menteri Sosial. Yang kedua, penimbunan masker. Dan yang ketiga, penimbunan obat-obatan. Yang keempat, banyaknya pekerja yang di PHK. Dan yang kelima, penyuntikan vaksin kosong. Sedangkan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yaitu antara lain membuang sampah sembarangan,
Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Dan yang ketiga, berkerumun di masa pandemi. Yang keempat, memakai masker di dagu. Dan yang kelima, tidak mematuhi PPKM. Penanganan kasus pelanggaran hak dan mengingat kewajiban warga negara. Sedangkan penanganannya dilakukan oleh KPK, yang kedua Mahkamah Agung, yang ketiga dari pihak kepolisian, dan yang keempat dari TNI. Lalu upaya pemerintah dalam penanganan kasus yaitu yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.